kajian, mohon maaf gitu. Next. Nah, di sini kita diskusinya masih santai, masih diskusi sederhana, beda sama sistem yang sebelumnya. Kalau beberapa minggu yang lalu itu kan kita diskusinya itu terkait pro dan kontra gitu. Ada dua pihak yang berlawanan, tapi kalau di sini kita masih dalam diskusi sederhana, nggak ada yang berlawanan. Mungkin nanti teman-teman cuma dibagi beberapa kelompok aja, kurang lebih itu ada 3 kelompok yang dimana udah dikasih di materi yang sudah dipublikasi sebelumnya gitu. Next. Nah, tadi juga udah dijelasin kalau misalnya kita itu ada 3 grup atau 3 kelompok, yang dimana kelompok 1 itu nanti memaparkan tentang kelimpahan dan genesa logam tanah jarang atau disingkat itu LTJ di Indonesia. Kemudian kelompok 2 penggunaan logam tanah jarang atau yang disingkat LTJ di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita mau memaparkan dari segi hukumnya nih, regulasinya gimana gitu terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan logam tanah jarang. Jadi di sini kita sistemnya sharing aja, nggak ada yang siapa paling benar atau siapa yang merasa dirugikan dan segala macamnya, karena kita sama-sama sharing tentang apa yang kita tahu aja gitu, apa yang kita baca, apa yang kita lihat tentang atau terkait logam tanah jarang, perkembangannya di Indonesia itu seperti apa. Oke, next. Nah, nanti pada saat, tadi kan ada 3 kelompok ya, nah, masing-masing kelompok itu punya waktu 10 menit dalam memaparkan materinya. Jadi masing-masing kelompok itu punya waktu 10 menit, tapi tidak terpaku gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman ngerasa, wah 10 menit kayaknya kurang nih waktunya buat memaparkan apa yang sudah yang sudah dicari nih bahannya terkait tema yang tadi masing-masing kelompok dapat. Kalau misalnya nanti waktunya lebih dari 10 menit itu nggak apa-apa, dipersilahkan aja. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum nanti dari divisi kajian memaparkan sedikit pengetahuan tentang logam tanah jarang dari teman-teman. Mungkin ada yang ditanyain dulu. Kak, izin bertanya, berarti nanti... Iya, silakan Masya. Oh, oke. Mic-nya error katanya teman-teman. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita sharing-sharing nih terkait logam tanah jarang. Oh ya, jadi sebelumnya kalau misalnya teman-teman mau sambil makan atau sambil minum, itu nggak apa-apa, dipersilakan buat ambil makanan atau minumannya, karena kita diskusinya santai aja, nggak terlalu berat atau gimana. Mungkin Masya udah balik lagi belum Masya? Mic-nya udah oke belum? Kalau misalnya mau nanya mungkin karena mic-nya error via chat aja nggak apa-apa Masya. Jadi dilanjut aja kali ya teman-teman. Di sini kita kan bahas tentang logam tanah jarang. Nah, logam tanah jarang itu kalau misalnya teman-teman baca di jurnal atau di buku-buku yang berbasis bahasa Inggris itu mungkin teman-teman sering ngelihat dengan sebutan rare earth element gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu logam tanah jarang yang biasa disingkat itu LTJ. Nah, LTJ ini merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang ini nih, kalau misalnya teman-teman perhatiin di layar screen-nya ini kan gambar tabel periodik ya. Nah, tabel periodik ini yang biasa kita lihat di pelajaran kimia, mata kuliah kimia, ini dalam logam tanah jarang itu dibagi menjadi 2. Ada yang logam tanah jarang berat sama logam tanah jarang yang ringan.
Nah, dari warnanya ini udah kelihatan nih kalau misalnya yang berat itu tabel periodiknya itu berwarna orange, kemudian yang ringan itu yang berwarna ungu gitu. Terus LTJ ini sendiri itu tuh ada scandium, kemudian lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di screen gitu. Kemudian istilah logam tanah jarang ini didasarkan pada asumsi yang semulanya itu menyatakan bahwa keberadaan LTJ ini tidak banyak dijumpai. Jadi pada awalnya si LTJ ini jarang gitu dijumpai. Keberadaannya tuh sedikit itu yang ada di bumi. Nanti slide selanjutnya akan dikasih tahu juga keberadaannya di bumi atau di negara masing-masing negara tuh seberapa banyak sih LTJ gitu. Lanjut, nah di sini ada kelimpahan LTJ dalam kerak bumi. Di sini ada 3 tabel, 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa sih beda ketiga dari tabel ini gitu? Kalau yang tabel pertama, ini sebaran LTJ pada kerak bumi gitu. Menurut si Kate R. Long dan kawan-kawan yang diterbitkan bukunya pada tahun 2010. Di situ teman-teman bisa ngelihat ada kurang lebih 1, 2, 3. Ya pokoknya segitulah, ini yang ditampilin di tabel yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada menurut Wedderfall, Light, sama McGill di tahun 1996, kemudian selisih 1 tahun di tahun 1997 Light melakukan penelitian, kemudian ada McGill juga di tahun yang sama gitu. Nah, di sini terlihat ada perbedaan jumlah gitu. Dari yang misalnya lanthanum dari yang 30 ppm jadi 39 ppm, kemudian McGill melakukan penelitian lagi di tahun yang sama dengan Light itu sekitar 5 sampai 18 ppm. Jadi ppm itu part per million. Kalau ditotalkan itu jumlahnya ada 184,3 untuk penelitiannya si Wedderfall. Terus buat penelitiannya si Light itu sekitar 242,17. Jadi teman-teman bisa ngelihat dalam jangka waktu 1 tahun aja peningkatan yang terjadi gitu terkait logam tanah jarang itu cukup besar dari 184,3 menjadi 242,17. Kemudian dilanjut lagi di tabel yang kedua, tabel yang tengah itu ada kandungan LTJ dalam batuan basa dan ultra basa yang diterbitkan oleh Henderson pada tahun 1984. Kontol, Kemudian di sini juga ada rasio-rasionya. Jadi dari rasio berapa sampai rasio berapa. Kemudian di yang sebelah kanan ini kandungan LTJ dalam batuan beku yang menengah sampai silisik gitu. Jadi buat kelimpahan LTJ dalam kerak bumi dan batuan beku itu sedikit daftar yang divisi kajian temukan gitu. Oke, next. Nah, di sini ada sumber daya LTJ di dunia. Jadi cadangan terbesar dunia berada di Tiongkok. Jadi keberadaan LTJ yang paling banyak itu di antara negara-negara yang ada di dunia itu di Tiongkok. Kemudian diikuti oleh negara Amerika Serikat, Australia, dan India. Nah, LTJ di Tiongkok ini dan Amerika Serikat terdapat pada mineral bastnäsit yang merupakan sumber daya terbesar di dunia. Itu kenapa si Tiongkok itu disebut cadangannya itu terbesar di Tiongkok gitu karena terdapat pada mineral bastnäsit yang merupakan sumber daya terbesar di dunia. Nah, di tabel yang bawahnya nih ini merupakan sumber daya LTJ di dunia selain Tiongkok gitu. Jadi di sini bisa di-list dari 1 sampai 6. Kemudian ini kenapa di Indonesia masih tanda tanya karena keberadaan sumber dayanya tuh masih diperhitungkan gitu. Oke, next. Nah, kegunaan logam tanah jarang atau LTJ. Jadi penggunaannya tuh seperti apa sih logam tanah jarang di Indonesia maupun di dunia. Nah, mungkin juga teman-teman sama-sama tahu kalau misalnya LTJ itu digunakan untuk
mobil listrik gitu, mobil yang bertenaga listrik yang dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Kemudian dalam pengembangan mobil hybrid, komoditas LTJ menjadi sangat strategis, yang dimana contoh kelompok logamnya itu ada Nd, Pr, Dy, dan Tb yang merupakan bahan penting dalam pembuatan, ini maksudnya mobil listrik dan generator mobil hybrid, sedangkan logam La, Nd, dan Ce merupakan bahan penting dalam pembuatan baterai mobil hybrid NIMH gitu. Jadi buat logam-logam yang penting yang ada di mobil listrik tuh kurang lebih tadi ada Nd, Pr, Dy, dan Tb. Itu next. Kemudian juga dalam industri metalurgi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar pengolahan bahan galian gitu, penambahan LTJ juga digunakan untuk pembuatan baja high strength low alloy atau HSLA, atau biasa teman-teman itu sebutnya baja karbon tinggi, super alloy, dan stainless steel gitu. Hal ini karena LTJ merupakan sifat yang dapat meningkatkan kemampuan material berupa kekuatan, kekerasan, dan peningkatan ketahanan terhadap panas. Kemudian sebagai contoh pada penambahan LTJ dalam bentuk aditif atau alloy pada paduan magnesium dan aluminium, maka kekuatan dan kekerasan material paduan tersebut akan meningkat. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mungkin sedikit pengetahuan aja, kenapa sih kapal yang berlayar, mungkin kapal-kapal yang berlayarnya masih perairan-perairan yang bukan seperti kapal selam ya, kapal-kapal yang ya intinya di luar kapal selam gitu. Salah satu bahan yang terkandung dalam pembuatan bodi kapal itu salah satunya itu alloy, yang dimana alloy itu kandungannya juga ada LTG-nya gitu kurang lebih. Next. Nah ini kegunaan unsur tanah jarang yang dikelompokkan dalam pewarna, terus sebagai katalis. Mungkin teman-teman juga udah tahu katalis itu yang zat kimia yang digunakan untuk mempercepat proses kimia, kemudian juga dalam penggunaan keramik, terus listrik dan magnet. Kemudian juga di tabel sebelahnya ini ada sama, jadi elektronik dan kalau tadi kan pewarna, pencahayaan, radiasi, elektromagnetik, laser. Terus kalau di sini ada elektronik dan komunikasi. Jadi teman-teman bisa lihat kegunaannya, terus mineral-mineral yang terkandung dalam penggunaan LTG itu seperti apa aja. Nah, di sini genesa logam tanah jarang di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya makanya kalau misalnya takut masak-masakan udah pakai metal. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin udah belajar juga ya terkait genesa, proses pembentukan si logam tanah jarang itu seperti apa. Jadi proses pembentukan si logam tanah jarang itu kurang lebih ada 2. Jadi cebakan primer, bukan 2, maksudnya terdiri dari cebakan primer dan endapan sekunder gitu. Nah, cebakan primer ini di dunia umumnya terkait dengan karbonatit, batuan beku, pegmatit, dan metamorf. Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, cebakan primer lainnya yang paling memungkinkan adalah batuan beku pegmatit gitu. Jadi pegmatit juga teman-teman pasti udah tahu kan, merupakan batuan yang berbutir sangat kasar yang biasanya tertanam mengikuti fase intrusi plutonik utama. Gitu. Jadi yaudah di next saja, Raisya. Nah, yang kedua ini ini maksudnya endapan sekunder. LTG hasil endapan sekunder di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu endapan residual, endapan placer hasil rombakan, dan pelapukan batuan kaya LTG yang serta konsentrasi dalam endapan batu bara gitu. Jadi di sini juga ada proses pelapukan residual yang telah ditemukan terbentuk di bawah iklim tropis dan subtropis. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi berbicara soal residual atau laterik. Berdasarkan hasil penyelidikan Badan Geologi tahun 2014 ditemukan indikasi kandungan LTJ dalam batuan ultra basa, terutama pada batuan peridotit yang telah mengalami laterisasi di areal bekas pertambangan nikel PT Anugrah Sakti Utama di daerah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi residual-residual yang ditemukan di Indonesia nih dalam penelitian
ada PT namanya PT Anugrah Sakti Utama di daerah Kabupaten Banggai, yang dimana itu daerah areal bekas pertambangan itu ditemukan kandungan-kandungan atau indikasi-indikasi LTJ. Next. Nah, di sini juga ada pelapukan hasil penyelidikan oleh Badan Geologi tahun 1994 dan 1996. Tepatnya di Belitung terdapat batuan granit lapuk sebagian yang menghasilkan kaolin di daerah tikus. Maksudnya tuh di daerah tikus tuh daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu, yang merupakan daerah pertambangan kaolin PT Kaulindo. Contohnya itu kaolin yang diambil secara vertikal yang menunjukkan kecenderungan bahwa kandungan LTJ di permukaan sampai kedalaman 2 meter, dan maksudnya semakin 2 meter semakin tinggi nilainya gitu. Dari permukaan sampai kedalaman 2 meter semakin tinggi nilainya. Next. Nah, di sini ada metode eksplorasinya. Jadi mungkin teman-teman 2018 juga udah belajar terkait metode eksplorasi. Ya mungkin teman-teman dari 2019 juga udah belajar sama Pak Awi terkait metode eksplorasinya. Itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ya ada 4 tahapan. Ada survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, kemudian eksplorasi rinci. Terus juga dari 4 tahapan itu, di masing-masing tahapannya ada beberapa metode juga yang digunakan. Teman-teman bisa lihat kalau untuk survei tinjau itu ada inderaja atau remote sensing, kemudian geofisika, pemetaan geologi, geokimia endapan sungai, sampai pada pendulangan. Kemudian juga ada keterangan-keterangan apa aja sih yang dilakukan gitu, apa aja yang dilakukan sama apa aja sih yang didapat selama tahapan-tahapan itu berlangsung atau selama metode itu dilakukan. Next. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan LTJ atau logam tanah jarang di Indonesia. Sejak tahun 2014 dengan diterbitkannya Permen ESDM nomor 1 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 mengenai syarat minimum LTJ yang harus dimurnikan, yaitu hingga mencapai nilai kemurnian lebih dari 98%. Namun pada kenyataannya pengusahaan atau pemurnian mineral monasit tidak dapat dilakukan disebabkan oleh adanya kendala regulasi seperti yang tadi sudah dibacakan juga. Hal ini menyebabkan maraknya perdagangan ilegal mineral monasit yang dilakukan oleh para penambang tradisional. Ya mungkin segitu dulu pemaparan terkait LTJ yang Divisi Kajian dapat sampaikan. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya itu ada diskusi. Nanti diskusinya dimulai dari kelompok 1 dulu terkait kelimpahan dan genesa dari LTJ itu seperti apa sih di Indonesia gitu. Ya mungkin bisa dimulai aja dari kelompok 1. Kita sharing-sharing aja gitu. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 terkait ada pengetahuan gitu di luar tadi apa yang udah dijelasin sama divisi kajian terkait kelimpahan atau genesa LTJ yang ada di Indonesia seperti apa? Kak, saya boleh nambahin dikit ya dari kelompok 1. Iya silakan Masya. Jadi tadi tuh saya sempat baca jurnal. Ini Jurnal Geologi Indonesia. Jadi di sini tuh jurnalnya judulnya Tinjauan Kemungkinan Sebaran Unsur Tanah Jarang atau RII di Lingkungan Panas Bumi. Jadi ternyata keberadaan earth mineral atau rare earth element itu tuh ada juga di lingkungan panas bumi karena sebentar. Menurut data yang udah diambil di dalam jurnal ini, pada batuan termineralisasi oleh proses hidrotermal, mineral-mineral ubahan tertentu terdeteksi mengandung konsentrasi unsur-unsur tanah jarang. Sebagai contoh, produk mineral ubahan hidrotermal kalsit dan dolomit dapat mengandung pola anomali unsur-unsur tersebut.
Terus misalkan contohnya tuh barit dapat mengandung kisaran lebar rasio europium atau samarium dan lain sebagainya. Terus di sini tuh ada indikasi sebaran unsur tanah jarang juga kalau di lingkungan panas bumi Dieng, karena profil suhu dan tekanan pada sumur-sumur pemboran lapangan panas bumi Dieng menunjukkan bahwa sistem panas bumi lapangan ini termasuk ke dalam kategori lingkungan dominan cairan. Terus konsisten dengan suhu di atas zona pendidikan. Nah, kegiatan vulkanismenya ini berindikasi adanya keberadaan mineral tanah jarang. Kayak gitu, Kak. Iya, ya. Tadi apa yang udah disampaikan Masya juga benar. Contohnya kalau di Indonesia tuh di Dieng yang dimana tuh keberadaan LTJ-nya itu berada di lingkungan panas bumi gitu. Nah, karena kenapa di Dieng itu keberadaan LTG, di Dieng itu sekitar panas bumi. Nah, keberadaan LTJ itu ada di situ karena tadi benar juga bahwa keberadaan LTG di daerah situ itu yang dengan lingkungan yang dominan cairan gitu atau liquid. Ya, terima kasih kepada Saudari Masya untuk sharing-sharingnya nih, pengetahuannya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain nih dari kelompok 1 ada yang mau disampaikan juga nggak terkait kelimpahan dan genesa dari LTG ini? Mau nambahin, Kak? Iya, silakan Raisya. Kan tadi Caca udah bilang juga kalau misalkan di panas bumi Dieng yang ada, kalau misalkan unsur tanah jarang ini cenderung terbentuk secara alamiah sebagai gabungan dari sebagian unsur-unsur tanah jarang tertentu. Unsur-unsur ini termasuk ke dalam kelompok litofil yang terkonsentrasi terutama dalam fase silikat dibandingkan dengan fase logam atau sulfida, tetapi juga mempunyai kecenderungan terdispersi sejak pembentukan sebagai jejak atau trace di dalam mineral. Karena permintaan unsur-unsur tanah jarang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan sektor industri yang terdiri atas katalis minyak bumi dan pemecahan kompleks susunan kimia, jadinya kayak jadi logam tanah jarang ini sebenarnya dibentuk secara alamiah gitu Pak. Jadi antara gabungan dari sebagian unsur-unsur tanah jarang tertentu. Terus di konsentrasi unsur LTJ ini pada proses pembentukan batuannya berbeda-beda satu terhadap yang lain. Misalnya itu ada karbonatit, kimberlit, batuan alkalin merupakan jenis batuan di mana kandungan LTJ termasuk yang paling tinggi. Sehingga secara teoritis, proses konsentrasi biji pada lingkungan batuan ini lebih kaya dibandingkan batuan lainnya. Misalnya dibandingkan dengan batuan menengah sel-silik. Dengan demikian, pencarian endapan LTJ ekonomis di lingkungan batuan ini lebih berpeluang dibandingkan pada lingkungan batuan lainnya. Oke. Iya, tadi juga Raisya sempat menyinggung terkait bahwa keberadaan LTG yang di daerah Dieng itu lebih berpeluang gitu, lebih berpeluang untuk dieksplorasi mungkin. Ya bagus, Raisya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain. Izin menambahkan, Kak Dae. Ya, silakan Alia. Ya tadi apa yang sudah dijelaskan sama Masya sama Raisya, mungkin untuk kelanjutannya misalnya dalam logam tanah jarang ini itu merupakan salah satu mineral, yaitu banyak ditemukan pada pasir monasit yang merupakan hasil samping produk timah dan umumnya itu ditemukan bersamaan dengan mineral radioaktif, uranium dan thorium di alam. Nah, untuk genesa sendiri kan tadi sudah sempat dijelaskan oleh Kak Dae, dia tuh umumnya diklasifikasikan ke dalam endapan primer dan sekunder. Nah, kalau untuk pada endapan primer itu proses pembentukannya sangat berhubungan dengan aktivasi magmatik dan hidrotermal. Nah, sedangkan pada endapan sekunder itu berhubungan dengan proses rompakan dan sedimentasi. Nah, untuk keberadaannya sendiri itu dilansir pada ESDM atau Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu melakukan survei dan pemetaan potensi mineral logam tanah jarang atau rare earth mineral di Indonesia, dan hasilnya itu terdapat 28 lokasi yang sudah teridentifikasi
memiliki potensi LTG nih. Nah, itu tuh terdapat di Pulau Sumatera, terdapat 16 titik, kemudian di Kalimantan itu terdapat 7 titik, Sulawesi 3 titik, dan di Jawa terdapat 2 titik. Nah, dan untuk apa sih pemasok LPG terbesar di dunia ini tuh terdapat di Cina. Nah, bahkan di Cina ini juga memiliki perusahaan khusus untuk mengelola hasil LPG ini tersebut. Itu mungkin Kak. Iya, benar tadi apa yang udah disampaikan sama Alia, bahwa dalam logam tanah jarang itu juga sering ditemukan pada pasir monasit. Kalau tadi kasusnya dari hasil sampingan atau produk sampingan ya, dari apa ya, sorry ya tadi ya, nikel atau apa tadi ya, sorry ketinggalan. Yang monasit tadi. Dari hasil sampingan apa? Ya pokoknya uranium dan thorium, Kak. Oh ya, uranium dan thorium. Jadi dari produk uranium, hasil sampingan dari uranium dan thorium itu salah satunya ada pasir monasit yang dimana itu mengandung LTG gitu, logam tanah jarang. Kemudian tadi juga sempat disinggung bahwa negara penghasil LTG terbesar itu di Cina, mungkin lebih tepatnya itu di Tiongkok gitu. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Sama-sama kita tahu juga kalau misalnya teman-teman baca di potensi logam tanah jarang di Indonesia nih di bukunya, sorry, bentar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM gitu. Nah, kenapa sih si negara Cina itu, atau lebih tepatnya Tiongkok tuh sebagai negara terbesar gitu penghasil LTG. Jadi kurang lebih kalau untuk negara Cina, Tiongkok lebih tepatnya, produksi LTG di negara tersebut sejak tahun 1985 itu meningkat tajam dari sumber utama tambangnya yang ada di Bayan Obo. Biji di Bayan Obo itu berupa tipe endapan besi niobium LTG yang merupakan bentuk LTG karbonatit dan oksida besi hidrotermal. Mungkin ini lebih ke bahasa-bahasa mineral lah gitu. Nah, cadangan besar LTG di Tiongkok yang kedua itu yaitu biji adsorpsi ion lateritik yang merupakan lapukan batuan granitik dan sintetik di wilayah beriklim tropis gitu, lebih tepatnya di bagian selatan Tiongkok. Nah, balik lagi tadi Alia bilang kan ada pasir monasit atau mineral monasit itu terdapat, biasanya mineral monasit itu terdapat pada batuan beku dan beberapa batuan lainnya gitu. Nah, konsentrasi terbesar itu dalam bentuk endapan aluvial gitu bersama dengan mineral berat lainnya. Itu merupakan hasil dari aktivitas angin atau air gitu. Jadi hasil-hasil pelapukan yang dimana sumber daya monasit ini kalau tidak salah di seluruh dunia itu sekitar 12 juta ton. Nah, 2/3-nya itu merupakan endapan pasir mineral berat di pantai timur dan selatan India gitu. Terkait tadi melanjutkan statementnya Alia. Ya, terima kasih banyak Alia, tadi bagus terkait pemaparannya. Mungkin teman-teman yang lain ada pengetahuan yang lain. Saya izin membantu kelompok saya, Kak. Kan tadi Gilang juga udah menyinggung salah satunya itu timah. Nah, dari buku yang udah saya baca yang judulnya Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, itu mineral logam yang berkaitan dengan logam tanah jarang adalah timah yang terutama terpusat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan sebagian yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian, secara khusus, wilayah sabuk timah Asia Tenggara akan menjadi prioritas dalam pengembangan sumber daya
logam tanah jarang bersamaan dengan penyelidikan atau penambangan timah. Jalur timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya dan cadangan timah dunia melewati wilayah di Indonesia. Dimulai dari Kepulauan Karimun, Singkep sampai Bangka dan Belitung, yang dimana merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar pada pemenuhan kebutuhan bahan galian logam tanah jarang di dalam negeri pada masa yang akan datang. Penyebaran mineral tersebut antara lain ada timah, monasit, senotim, dan zikron. Sebagai contoh, misalkan di wilayah Pulau Bangka, di bagian utara itu ada granit tipe S, merupakan salah satu jenis batuan granit yang kaya akan kandungan logam tanah jarang. Seperti itu sih, Kak, dari saya. Oke. Terima kasih banyak Lutfia tadi atas penyampaiannya. Ya mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang lain gitu. Izin menambahkan kelompok saya. Tadi kan udah dibahas sedikit ya oleh Saudari Alia tentang genesa logam tanah jarang ini, juga salah satunya itu berkaitan erat dengan aktivitas hidrotermal. Di mana aktivitas hidrotermal ini dia itu sebagai proses pergantian replacement batuan karbonat sedimen, di mana larutan ini bisa aja berasal dari batuan intrusi karbonat alkalin. Kemudian batuan karbonat ini dia juga biasanya berasosiasi dengan batuan-batuan ultramafik sama alkalin, dan biasanya juga ditemuin pada daik yang terisolasi, kemudian batuan intrusif yang berbentuk silinder, terus juga ada pada kerucut gunung api. Kemudian endapan karbonat yang berukuran besar ini biasanya juga sebagai masa batuan beku utama, di mana mereka itu akan membeku bersama-sama membentuk batuan yang membentuk pembekuan batuan. Kemudian endapan dari batuan hidrotermal tadi, salah satunya kan tadi dia ada di daik yang terisolasi sama intrusif berbentuk silinder, tapi selain itu juga dia ada di batuan-batuan jenis granit alkalin sama batuan lainnya yang bersifat alkalin. Kemudian dia juga bisa terbentuk pada batuan pegmatit dan proses kontak skarn. Kemudian ya pokoknya dia itu berasalnya dari proses pergantian atau replacement batuan karbonat. Itu tambahan dari aktivitas hidrologi. Aktivitas hidrologi proses primer logam tanah jarang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Lili untuk pengetahuannya gitu terkait tadi kelimpahan dan genesa logam tanah jarang yang ada di Indonesia, lebih tepatnya dari sisi cebakan primernya gitu. Iya, mungkin bisa dilanjut lagi teman-teman, ada yang mau nambahin? Izin nambahin sedikit, Dek. Iya, silakan Muti. Iya, jadi tadi saya sempat baca jurnal, judulnya itu Penentuan Daerah Prospek Logam Tanah Jarang LTG di Pulau Singkep, itu letaknya di Bangka Belitung ya. Nah, di situ tuh ternyata di daerah itu tuh ditemukan suatu deposit LTG
sebagai jebakan placer timah, monasit, dan juga senotim. Nah, di daerah di Singkep ini tuh merupakan bagian dari sabuk granit Asia Tenggara yang mengandung timah. Monasit dan senotim merupakan mineral ikutannya dari timah. Jadi telah terbukti di suatu jurnal ini kalau di daerah Singkep ini ada logam tanah jarangnya. Lalu daerah Singkep ini tuh adalah bekas daerah bekas tambang timah gitu. Jadi ini adalah daerah yang udah nggak terpakai bahasanya. Jadi orang abis nambang timah tuh udah ditinggalin aja. Padahal di situ ada mineral monasit dan senotim, yaitu mineral ikutannya si timah yang ternyata itu adalah mengandung unsur tanah jarang seperti itu. Nah, lalu setelah diteliti, kandungan yang dihasil kadar rata-rata yang ditemukan di sana itu melebihi kadar rata-rata layak tambang jebakan di Swedia, di mana di Swedia itu cuma sekitar 6.000 ppm. Sedangkan di Singkep ini tuh mencapai 20.000 ke atas gitu. Jadi daerah tersebut atau deposit tersebut berpotensi untuk dilakukan penambangan dan diusulkan untuk dilakukan pengukuran geolistrik juga pengeboran untuk penelitian lebih lanjut sehingga sebaran dan ketebalan tailingnya diketahui dan jumlah potensi sumber dayanya dapat dihitung. Mungkin itu daya tambahannya dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Saudari Muti atas pengetahuannya. Jadi tadi juga nambah pengetahuan buat divisi kajian sama teman-teman yang lain mungkin bahwa di Indonesia tadi lebih tepatnya di Pulau Singkep itu di daerah Bangka Belitung, jadi ada lahan bekas tambang timah yang dimana tuh ya namanya juga udah bekas gitu, sudah tidak terpakai, kemudian masih terdapat kandungan LTG di dalamnya gitu. Nah, yang mengejutkannya lagi adalah kadar rata-rata gitu yang ditemukan pada kandungan LTG itu. Jika dibandingkan tadi sama Swedia itu kurang lebih 6.000 ya tadi Mute. Terus sedangkan yang ditemukan di Pulau Singkep, Bangka Belitung itu sekitar 20.000 ke atas. Jadi kadarnya tuh lebih tinggi dibandingkan yang berada di negara Swedia gitu. LTG yang berada di negara Swedia. Iya, terima kasih banyak Mute. Mungkin bisa dilanjut lagi sama teman-teman yang lain. Mbak Dae, saya izin menambahkan dari kelompok saya. Iya, silakan Mas Cigoy. Iya, terima kasih untuk waktunya. Jadi berdasarkan yang udah saya dapat, meneruskan teman-teman yang tadi, jadi dari dua sumber itu dihasilkan beberapa tipe endapan yang telah dieksplorasi oleh PSDM BP, Badan Geologi SDM. Jadi untuk di Bangka Belitung, ada juga di daerah Bangka Belitung, Sumatera, Ketapang, Kalimantan Barat itu terdapat tipe endapan mineral laterit atau yang biasa kita endapan laterit dari hasil pelapukan batuan dasar seperti serpentinit. Dan untuk di Kalimantan Barat dan ada di Kepulauan Riau itu endapannya tipe placer atau aluvial. Nah, ini secara mengejutkan juga dari sumber kedua ada konsentrasi total rare earth tertinggi yang ada di Sulawesi Selatan, itu di Masamba sama satu lagi itu di Polewali. Nah, itu tipenya itu granitik yang udah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya. Nah, tipenya ini termasuk ke dalam batuan granitik tipe 1. mencapai kadar 279 dan 400 ppm per milion. Dan yang terkandung di dalam mineral aksesori pada granit terutama zirkon, apatit, dan monasit, dan memiliki kandungan total LTJ plus Y mencapai 305 sampai 305 ppm berdasarkan 20 potensi rare earth di Indonesia. Nah, untuk granit Polewali 305 ppm dan untuk granit Masamba itu 428 ppm.
Mungkin itu saja dari saya, Mbak Teh. Terima kasih. Ya, lagi-lagi tadi dicengangkan oleh Mas Cigoy bahwa keberadaan LTG di Indonesia ini tuh ada lagi di Ketapang di Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya mungkin di Masamba dan Polowali yang masing-masing daerahnya itu punya kadar yang ya dibilang cukup tinggi gitu. Tadi kalau nggak salah Masamba 279 ppm dan Polowali sekian ratus ppm gitu. Jadi Indonesia ini untuk potensi logam tanah jarangnya cukup besar gitu. Ya mungkin bisa dilanjut lagi sama teman-teman yang lain. Kade izin menambahkan yang dari pendapatnya Masya yang tadi yang berkaitan dengan lingkungan panas yang ada di Dieng. Jadi di Dieng itu dominan berkomposisi dari asam sulfat hingga sulfat bikarbonat. Nah, karena dia dominan asam sulfat sampai sulfat bikarbonat itu, maka dianggap bahwa air panas tersebut merupakan bagian dari fluida hidrotermal. Nah, fluida hidrotermal ini berperan sebagai pembawa atau media transportasi dari unsur-unsur logam tanah jarang ini. Jadi unsur-unsur tanah jarang ini tuh ada karena di daerah Dieng ini komposisinya asam sulfat hingga sulfat bikarbonat. Terus di Dieng ini tuh juga kayak terdeteksi gitu kandungan unsur-unsur La, Ce, Nd, Yb, Y sama Sm di air panas yang kawahnya Dieng itu. Makanya kayak karena terdeteksinya unsur-unsur yang tadi saya sebutin itu, makanya ada bukti gitu loh, bukti penangkapan sebaran pada salah satu manifestasi panas bumi yang yang tidak menutup kemungkinan kalau logam tanah jarang tuh udah tersebar lumayan luas di daerah Dieng. Oke, terima kasih banyak Mauri atas pemaparannya tadi, melanjutkan dari statementnya Masya ya, yang ada di Dieng, bahwa di Dieng tadi lingkungan sekitar itu betul panas bumi. Kemudian kenapa sih dia daerah panas bumi kemudian lebih dominan gitu kandungan LTJ-nya itu di sana gitu. Karena tadi juga udah disebutin bahwa kandungannya tuh lebih dominan yang asam sulfat hingga sulfat bikarbonat, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman bisa dilanjut. Mungkin kalau misalnya dari kelompok 1 cukup nih tentang kelimpahan dan genesa logam tanah jarang yang ada. Izin nambahin Kak sedikit lagi. Oke, silahkan Ahmad Rafi. Ini dari tadi saya nyari kan beberapa sumber yang lain. Itu ada dari sumber mana aja tadi ya? Ada teknotempo.co.id, terus duniatambang.co.id, sama beberapa sumber yang lain. Ini yang terakhir ada dari suarajatim.id. Yaitu tadi dari itu ada beberapa artikel yang nyebutin bahwa logam tanah jarang itu ada di bencana lumpur lapindo. Jadi setelah kejadian lumpur lapindo di Sidoarjo itu, setelah 14 tahun berlalu atau beberapa tahun berlalu, ternyata diindikasikan bahwa ada logam tanah jarang di lumpur lapindo tersebut. Nah, terus di sumber yang ini baru dia nyebutin nih researchnya. Jadi ada dari Tim Terpadu Riset Mandiri atau TTRM dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Dia melakukan suatu penelitian dan ternyata kandungan tanah pada lumpur tersebut mengandung lithium.
Lalu hal sama juga diungkap peneliti dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Menurut penelitian mereka, ada potensi kandungan logam tanah jarang juga pada tanah tersebut. Riset ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Amin Widodo dan Lukman Nurohim dan diberi judul Proses Ekstraksi dan Pengolahan Litium dari Lumpur Sidoarjo untuk pembuatan katoda baterai litium. Mungkin itu sih Kak, info tambahan dari saya. Terima kasih. Iya benar banget tadi, hampir lupa juga. Daya sempat baca juga sama kayak Ahmad Rafiq, bahwa lumpur lapindo yang selama ini masyarakat Indonesia bisa dibilang benci lah gitu akibat kegiatan pertambangan yang udah gitu aja gitu, tidak dipertanggungjawabkan. Tapi di balik itu semua tadi di lumpur lapindo itu ada kandungan logam tanah jarang. Nggak cuma logam tanah jarang, ada juga litium gitu, yang dimana kita juga sama-sama tahu litium itu merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam baterai gitu. Jadi lumpur lapindo yang selama ini dibenci-benci oleh masyarakat Indonesia ternyata ada manfaatnya juga gitu. Memang hanya baru beberapa penelitian aja sih yang melakukan penelitian gitu. Iya bagus Ahmad Rafi tadi, thank you juga udah diingetin bahwa lumpur lapindo ada kandungan logam tanah jarangnya juga. Mungkin dari kelompok 1 nih, sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, ada yang masih ingin ditambahkan atau sharing-sharing lagi nih? Atau mungkin dari teman-teman yang beda kelompok juga nggak apa-apa kalau misalnya ada pengetahuan-pengetahuan lain tadi yang belum disebutkan dari teman-teman kelompok 1 gitu. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke kelompok 2 aja kali ya. Ke kelompok selanjutnya, itu kelompok 2, itu terkait penggunaan logam tanah jarang atau LTJ yang ada di Indonesia. Kira-kira buat apa aja sih logam tanah jarang nih yang keberadaannya nggak banyak, tapi fungsinya tuh seberapa besar gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa langsung dijelaskan. Ya mungkin ya. Siapa dulu nih? Dulu. Irza dulu. Tapi bentar dulu, Raisya, mohon maaf, kayaknya slide-nya bisa mundur sedikit karena masih kelompok 2, takutnya teman-teman yang lain bingung. Ya udah, oke, sambil nunggu slide-nya keganti, Irza silahkan. Oke. Sebelumnya maaf banget nih off cam ya Daya dan teman-teman yang lain. Waduh. Santai. Ya, berdasarkan gue dapat 2 sumber sih. Berdasarkan sumber yang pertama itu yang judulnya dari Tinjauan tentang Unsur Tanah Jarang oleh Saptanto Joko Suprapto dari bidang program dan kerjasama Pusat Sumber Daya Geologi. Itu dikatakan bahwa keterdapatan unsur tanah jarang itu kan banyak ya, contoh salah satunya juga pada mineral-mineral seperti zirkon, monasit, dan xenotim tadi yang udah dijelasin dari kelompok sebelumnya. Nah, penggunaan logam tanah jarang itu di sini dijelaskan bahwa itu memicu berkembangnya teknologi material baru. Perkembangan material ini banyak diaplikasikan di dalam industri untuk meningkatkan kualitas produk. Posisi tanah jarang pada masa datang itu semakin strategis, perlu diupayakan untuk dikembangkan secara berkelanjutan, mengingat Indonesia sendiri itu punya sumber daya dan potensial yang dapat diusahakan gitu. Nah, di Indonesia sendiri mineral mengandung unsur tanah jarang itu terdapat sebagai mineral ikutan pada komoditas utama terutama emas dan timah aluvial yang mempunyai peluang untuk diusahakan kan. Nah, potensi endapan emas aluvial tersebut itu relatif melimpah
itu di bagian pulau-pulau besar di Indonesia. Itu mungkin juga tadi udah dijelasin. Nah, penggunaan logam tanah jarang sangat luas dan erat kaitannya dengan produk industri teknologi tinggi seperti industri komputer, telekomunikasi, nuklir, dan ruang angkasa. Di masa mendatang diperkirakan penggunaan tanah jarang itu akan meluas, terutama unsur tanah jarang tunggal seperti neodymium, samarium, europium, gadolinium, dan yttrium. Gitu. Nah, saya juga dapat dari jurnal yang berbeda, yaitu jurnal ekstraksi logam tanah jarang dan logam berharga hasil fusi alkali tailing zirkon. Itu dijelaskan bahwa pengolahan produk samping dari produksi zirkon di Indonesia itu menjadi salah satu nilai tambah dan keharusan. Nah, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2015, pemegang izin usaha pertambangan itu wajib melakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim. Salah satu mineral berharga dari produk sampingan pengolah zirkon itu yang tadi disebut logam tanah jarang, itu biasanya terdapat bersama tembaga, emas, uranium, fosfat, dan juga besi. Nah, kebanyakan logam tanah jarang itu digunakan sebagai superkonduktor baterai isi ulang, sebagai katalis, dan juga sebagai katalis cracking. Gitu dari saya. Cukup, terima kasih ya Dahe. Mungkin kelompok yang lain, anggota yang lain bisa nambahin. Silahkan Fabila tadi, Fabila. Iya, terima kasih banyak Ibu Irzah atas penyampaian materinya tadi terkait pemanfaatan LTJ gitu. Tadi benar juga untuk industri perkembangan industri yang memang sudah sekarang menggunakan bahan dasar LTJ gitu. Ya mungkin Fabila bisa dilanjutkan. Iya, sebelumnya maaf juga belum bisa on cam. Mau nambahin dari yang itu tadi, jadi manfaat dari tanah jarang ini banyak banget. Salah satunya tadi benar ada dari segi teknologi, yang mana contohnya tuh ada di gadget kita yang sekarang ini. Itu tuh ada di bagian layarnya. Katanya dari PT Agincourt Resources yang ada di Sumatera, tambang emas itu. Terus logam tanah jarang ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan neomagnet, yang mana magnet ini tuh magnet yang kekuatannya tuh lebih besar daripada magnet yang kita ketahui pada umumnya. Jadi dengan kekuatan super si neomagnet ini tuh diharapkan bisa mengembangkan produk dari dinamo sama speaker juga yang jadinya jauh lebih berkualitas. Terus yang kedua dari segi otomotifnya, itu juga dikembangkan di mobil hibrid yang dipicu oleh tenaga listrik. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan jenis mobil ini tentunya juga membutuhkan rare earth dalam jumlah yang nggak sedikit. Nah, material logam tanah jarang pun juga sangat penting dalam industri logam karena dianggap mampu menambah kekuatan dan ketahanan dari logam yang sedang ditempa. Dari segi militernya, itu ada di peralatan yang digunakan untuk berperang. Kayak berbagai alutsista kurang tahu gue juga apaan. Itu tuh kayak seperti rudal. Rudal tuh peluru kendali. Ya, rudal tuh singkatan dari peluru kendali. Abis itu satelit, terus laser, dan berbagai peralatan militer lainnya yang memerlukan rare earth sebagai komponen. Peralatan militer yang ada logam berat, peralatan militer yang berupa logam berat juga terkadang diberi campuran logam jenis ini agar semakin kuat. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pemanfaatan yang lainnya di berbagai kegiatan industri. Tapi itu aja yang pengen gue sampaikan sih dari saya. Sorry. Iya, oke. Terima kasih banyak Saudari Fabila atas pengetahuannya terkait penggunaan atau pemanfaatan LTJ tadi.
dari melanjutkan statement Irza juga tadi, adanya LTG ini bisa balik lagi sangat berpengaruh gitu di perkembangan industri. Kemudian juga tadi dalam penggunaan magnet yang berkekuatan besar gitu bisa berimpact bagus terhadap dinamo dan kalau nggak salah tadi radio gitu. Kemudian juga peralatan di peperangan, contohnya itu seperti rudal, ya benar. Kemudian laser yang dimana kedua alat tersebut itu memerlukan rare earth di dalamnya atau logam tanah jarang. Gitu. Mungkin ini juga sedikit pengetahuan sih, kan teman-teman cowok kita ini mungkin karena sering ngerokok gitu, jadi masing-masing punya korek gas kan. Nah, korek gas yang teman-teman pakai nih, korek gas yang otomatis bukan yang kayu ya. Nah, di situ juga ada kandungan logam tanah jarangnya gitu. Kemudian dalam lampu keamanan yang ada di pertambangan itu juga memanfaatkan kandungan LTG di dalamnya. Kemudian tadi juga ada perhiasan, terus cat dan lem. Kemudian untuk tadi juga sempat disinggung terkait instalasi nuklir, iya itu juga mengandung LTG. LTG itu terdapat di detektor nuklirnya dan ROD atau road kontrol nuklirnya. Kemudian juga sempat ini nih di pelajarannya Pak Mul, mungkin teman-teman dari 2018 masih ingat juga Pak Mul sempat bilang bahwa logam tanah jarang gitu, itu juga ada sebagai pelapis gitu, lapisan pelindung karat dan panas gitu. Nah, logam tanah jarang yang dimaksud itu disebut sebagai yttrium, yang dimana itu tadi yang udah dijelasin juga bisa sebagai lapisan pelindung karat dan panas, kemudian juga bisa juga dilakukan sebagai sensor oksigen, kemudian juga tadi juga udah dijelasin terkait bahan keramik yang berwarna gitu. Ya mungkin dari teman-teman kelompok 2 yang lain nih, ada penggunaan lain nggak sih gitu dari logam tanah jarang? Izin masuk, Pak. Ya boleh Imam, silakan. Ya, kan tadi udah dijelasin ya, penggunaan logam tanah jarang ini berkaitan erat dengan produk industri teknologi tinggi. Nah, di sini saya mau ngejelasin kayak penggunaan pada neodymium. Jadi LTG neodymium ini kegunaannya yaitu bisa digunakan dengan besi dan boron untuk menciptakan magnet permanen yang kuat, atau disebut juga magnet NIB. Magnet NIB ini digunakan di komputer, ponsel, peralatan medis, mainan, motor, turbin angin dan sistem audio. Terus juga neodymium digunakan sebagai kristal itu warna merah tua yang terkenal sebagai laser yttrium aluminium garnet pada laser ND. Ini memiliki banyak aplikasi, misalnya laser ini digunakan dalam pengobatan untuk mengobati kanker kulit dan laser untuk menghilangkan bulu dan industri mereka digunakan untuk memotong dan mengelas baja. Terus juga neodymium digunakan untuk membuat kacamata khusus untuk blower kaca, dan logam ini juga digunakan dalam paduan yang menghasilkan percikan atau logam palsu untuk batu api yang tadi dibilang juga untuk memantik rokok gitu. Terus neodymium bisa dibuat garam neodymium digunakan untuk mewarnai gelas dan enamel. Itu sih Kak paling untuk penggunaan kayak neodymium, salah satu logam tanah jarangnya. Oke, terima kasih banyak Imam untuk pengetahuannya. Jadi tadi ada masukan lagi ya, kalau tadi kita udah nyebutin dari dari segi mungkin peralatan peperangan, terus juga peralatan kita di kehidupan sehari-hari. Namun juga tadi Imam udah jelasin di bidang kesehatannya gitu. Untuk pengobatan kanker juga ternyata itu bisa menggunakan logam tanah jarang gitu, dari segi sensor yang digunakan ke tubuh kita gitu. Ya bagus Imam tadi, terima kasih untuk pernyataan pengetahuannya. Mungkin bisa dilanjut lagi sama teman-teman. Ada mungkin bisa izin masuk Kak. Ya silakan Duha. Jadi kayak yang udah tadi mungkin sebagian besar Kak Irza sama Kak Fabila udah jelasin. Jadi tuh mineral logam tanah jarang tuh diantaranya monasit, zirkon, senotin. Itu tuh merupakan mineral ikutan dari timah, emas, bauksit, dan nikel laterit.
Terus kayak yang udah dipaparin sama kelompok 1, itu banyak di Bangka mineral monasit yang diperoleh sebagai hasil samping penambangan timah. Nah, monasit sendiri itu dipergunakan buat bahan baku produk elektronik seperti TV, laptop, HP, dan sebagainya. Terus habis itu ada monasit dalam bentuk oksida yang memiliki peranan sangat penting dalam kebutuhan industri di masa depan seperti laser, optik, elektronik, terus aplikasi LED, dan lain-lain. Terus ada juga untuk mobil listrik. Nah, cuman Arif yang merupakan guru besar teknik pertambangan ITB, dia tuh bilang kalau misalnya, namun yang perlu digarisbawahi, Indonesia tidak memiliki cadangan rare earth yang melimpah. Selain itu, rare earth juga lebih banyak terkonsentrasi di Bangka Belitung, Kalteng, dan Kalbar. Jadi meski dioptimalkan, sekalipun produksi mineral tanah jarang di Indonesia tak terlalu signifikan di pasar global. Jadi Indonesia sebenarnya bukan pemain besar untuk rare earth, karena cadangan tanah jarang Indonesia tak terlalu signifikan. Cuman kayak yang tadi udah Kak Irza sampaikan, kalau di masa depan penggunaan tanah jarang bakal meluas. Nah, buat saat ini juga pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan logam tanah jarang dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi harapannya tuh di sekarang tuh produksi tanah jarang ikut mampu berkontribusi dalam industri elektronik, baterai, dan juga untuk program mobil listrik, ujar Jarod, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Udah kasih itu aja. Ya, terima kasih banyak karena tadi juga bagus tadi informasinya bahwa tadi Bapak Arif mengatakan bahwa keberadaan atau kelimpahan dari logam tanah jarang yang ada di Indonesia ini belum begitu signifikan, tapi di balik itu semua ternyata penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu kurang lebih banyak mengikut sertakan atau melibatkan logam tanah jarang di dalamnya gitu. Ya, terima kasih banyak Ana atas penyampaiannya. Dari teman-teman yang lain? Mungkin dari kelompok lain juga nggak apa-apa kalau misalnya ternyata, oh ada penggunaan lain nih Kak, Bang, untuk logam tanah jarang yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, nggak apa-apa disampaikan aja. Dek. Ya, silakan. Iya, Dek mau nanya dulu. Tadi dari aplikasi metalurgi, Dek udah nambahin belum ya? Apa baru yang korek doang ya? Belum yang metalurgi. Oh yaudah, oke, gue nambahin deh sedikit. Ya jadi dari logam tanah jarang itu gue juga dapat jurnalnya nih dari sttbandung.ac.id. Itu dijelasin mana bentar ya. Mana ya tadi gue dapat. Yang pembuatan baja ya, Zed? Bu atau bukan? Oh ini dalam aplikasi metalurgi itu penambahan logam tanah jarang itu dipergunakan, ya benar, buat pembuatan baja high strength, low alloy, baja karbon tinggi, super alloy, sama juga stainless steel. Karena logam tanah jarang itu telah tersedia kemampuan untuk meningkatkan kemampuan material berupa kekuatan, kekerasan, dan peningkatan ketahanan terhadap panas. Misalnya itu pada penambahan logam tanah jarang dalam bentuk aditif atau alloy pada paduan magnesium dan aluminium. Karenanya kekuatan dan kekerasan paduan tersebut itu akan meningkat dengan signifikan. Dan juga logam tanah jarang lainnya itu berupa plat armor, korek gas otomatis yang tadi Daya bilang, terus juga lampu keamanan di pertambangan, perhiasan, cat, lem. Nah, untuk instalasi nuklir itu juga bisa logam tanah jarang itu dipergunakan dalam detektor nuklir dan pengkoenter dan juga rod control nuklirnya itu sendiri gitu. Jadi emang ya untuk penggunaannya untuk logam tanah jarang ini mungkin memang bisa dibilang nilai ekonomisnya itu kecil karena nggak dalam langsung satu tempat kita temuin banyak, cuman emang kegunaannya banyak banget. Sampai tadi gue juga sempat baca sih di satu literatur kalau misalnya itu
dari pemerintah sendiri itu juga apa ya, suruh bukan nyetok sih jatuhnya, tapi disimpan gitu untuk kebutuhan industri dari di dalam negeri itu sendiri gitu. Udah itu aja deh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Iriza tadi tambahan terkait dari aspek metalurginya. Iya tadi benar salah satunya untuk bahan kandungan baja ya, paduan baja atau high strength low alloy atau HSLA. Ya. Mungkin nambahin sedikit nih terkait kegunaan LTG. Kegunaan LTG pada mungkin kalau tadi udah dilihat dari negara Indonesia gitu, penggunaannya cukup banyak, pemanfaatannya juga cukup luas gitu. Nah sekarang kalau misalnya gimana dari negara-negara luar gitu, kebutuhan terutamanya dalam negara Amerika, kebutuhan Amerika akan LTG itu sebenarnya tidak tercukupi oleh produksi dalam negerinya sehingga masih memerlukan impor. Nah dari sini nih tadi juga Irza sempat bilang bahwa penggunaan LTG ini harus apa ya istilahnya, jangan dikeluarkan secara besar-besaran gitu, atau diekspor dari Indonesia ke negara yang lain secara besar-besaran, tapi harus di save sebaik mungkin gitu untuk keperluan yang masa akan datang. Kemudian juga penggunaan LTG itu cukup meningkat pada komponen untuk pertahanan. Contohnya itu seperti tadi mesin jet pesawat tempur dan pesawat terbang komersial. Kemudian juga dalam rudal, elektronik, kemudian pendeteksi bawah laut, pertahanan anti rudal, kemudian juga alat pelacak, pembangkit energi pada satelit dan komunikasi. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman kemarin dari kasus kapal Nanggala yang tenggelam kemarin itu kan ada yang salah satu metode digunakan oleh negara tetangga dengan menggunakan deteksi bawah laut ya untuk menemukan keberadaan kapal Nanggalanya gitu. Nah, pendeteksinya itu kurang lebih juga menggunakan logam tanah jarang dalam pengaplikasiannya gitu. Jadi ya mungkin untuk penggunaan logam tanah jarang cukup luas dan cukup baik gitu untuk sekarang. Oke, mungkin bisa ada kelompok 2 lagi yang mau nambahin terkait penggunaannya nih. Izin masuk ada ya? Iya, silakan. Iya, mungkin mau nambahin dari teman-teman sama Bang Kakak juga tadi, pemanfaatan LTJ ini, maaf Kak, sebelumnya kurang kondusif. Pemanfaatan LTJ ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 sektor utama. Pertama itu untuk sektor high-tech, untuk hal-hal yang berteknologi tinggi seperti tadi ada bahan baku baterai ponsel, bahan baku baterai mobil listrik, dan juga lain sebagainya. Yang kedua itu untuk industri low carbon. Low carbon ini seperti bahan baku untuk turbin, pembangkit listrik tenaga angin, nah seperti itu. Jadi kenapa kita nyebutnya tuh logam tanah jarang? Karena emang keberadaannya itu jarang gitu. Jadi dengan keberadaannya jarang ini, dengan tidak melimpahnya ini yang membuat LTJ ini jadi unik gitu. Makanya pemanfaatannya juga pasti high tech dan juga padat modal gitu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Iya baik, terima kasih banyak Gilang. Iya betul tadi apa yang disampaikan Gilang.
dari namanya aja udah ketahuan gitu, logam tanah jarang, yang dimana keterdapatannya tuh istilahnya masih jarang-jarang gitu. Terus juga tadi dalam pengaplikasiannya juga betul, dalam pembangkit listrik juga logam tanah jarang diikut sertakan atau dilibatkan di dalamnya gitu. Ya, terima kasih banyak Gilang untuk pengetahuannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin mau nambahin pernyataan dari Gilang tadi, Dai. Boleh nggak? Iya, boleh banget, Li. Silakan. Kan tadi kan salah satu alasan kenapa dinamain logam tanah jarang kan karena memang logamnya jarang-jarang. Karena kenapa? Karena persebarannya itu yang nggak merata. Tapi kalau sesuai faktanya, kalau misalnya di kerak bumi itu justru keberadaan unsur logam tanah jarang ini nih sekitar 150 hingga 220 bagian per juta. Bahkan kalau secara secara banyaknya ini dia tuh lebih banyak daripada tembaga yang udah awam lah. Kalau tembaga itu untuk ditambang gitu, yang dimana tembaga itu cuma ada 55 bagian per juta. Nah, kenapa dia ini bisa disebut logam tanah jarang? Karena aspek geologi sama proses mereka di bawah itu sangat mempengaruhi mereka terkonsentrasi ke menjadi deposit gitu. Jadi walaupun dia udah melimpah di kerak bumi, tapi mineral tanah jarang ini jarang yang bisa terkonsentrasi di deposit biji yang bisa untuk ditambang gitu. Makanya unsur tanah jarang ini nggak sama kayak kebanyakan logam mulia yang umum ditambang secara komersil gitu. Hanya unsur logam tanah jarang yang emang udah terkonsentrasi menjadi deposit yang ditambang gitu. Nah, karena sifat geokimia dari unsur tanah jarang yang nggak tersebar secara banyak atau merata, yang hingga bisa terkonsentrasi menjadi deposit, terus juga nggak ditemukannya mineral tanah jarang yang tadi itu yang tidak terkonsentrasi menjadi deposit. Nah, jadinya eksploitasi secara ekonomi unsur tanah jarang ini nggak umum dilakukan gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Lili untuk pemaparannya tadi. Berarti balik lagi ke kondisi depositer ya, Li. Iya. Mungkin ini terakhir dari kelompok 2 terkait penggunaan logam tanah jarang. Ada lagi kah yang mau menambahkan sebelum kita masuk ke kelompok terakhir? Mungkin cukup dari kelompok 2. Oke, kalau misalnya cukup, kita lanjut ke kelompok 3 ya, kelompok terakhir nih. Terkait regulasi atau hukum, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa langsung saja dari kelompok 3 gitu. Bagaimana sih kebijakan pemerintah gitu dalam pengelolaan LTG ini? Mungkin Kak Dai saya duluan, Kak. Iya, boleh silakan. Jadi di sini saya melihat membaca di suatu buku tentang potensi logam tanah jarang di Indonesia. Nah, di situ tuh ada lembaga penelitian pemerintah. Nah, selain itu juga ada BUMN seperti PT Timah, TBK juga aktif melakukan penelitian pemanfaatan sisa buangan tambang timah yang dimiliki terutama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Perusahaan ini juga menjalin kerjasama dengan Batan, Kementerian Perindustrian dan Badan Geologi dan Balitbang ESDM guna melakukan penelitian bersama dalam pengembangan LTJ. Pada tahun 2016 telah dibentuk suatu
konsorsium LTJ yang melibatkan para ahli untuk menangani penyelidikan mulai dari hulu, inventarisasi atau penyelidikan sumber daya hingga bagian hilir yaitu pengolahan dan ekstraksi unsur LTJ maupun industri pembuatan aneka produk berbasis LTJ di dalam negeri. Nah, suatu langkah nyata yang sudah terlihat hingga sekarang diantaranya adalah telah terbangunnya suatu pilot plant industri pengolahan LTJ dengan bahan baku berupa sisa buangan tambang timah. Pilot plant tersebut ditempatkan di Bangka Barat atau di Mentok dengan kapasitas uji coba sekitar 50 kg monasit per hari. Selain itu, Badan Geologi telah banyak mempublikasikan hasil-hasil penyelidikan LTJ baik dalam endapan sisa buangan tambang timah, tambang emas placer, maupun jenis primer di berbagai lokasi. Peta kandungan monasit sebagai mineral utama LTJ untuk Kepulauan Bangka Belitung telah dipublikasikan pada tahun 2013 oleh Badan Geologi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelidikan LTJ di Pulau Bangka. Mungkin itu Kak yang saya dapatkan Kak. Oh, oke. Itu berarti kebijakannya buat daerah Bangka aja ya PH atau gimana tuh? Tadi yang barusan itu. Sebenarnya ada lagi sih Kak penyelidikan di Sumatera Utara juga. Di Natuna juga ada dan mungkin banyak lagi Kak, cuman di sini contoh yang saya ambil itu yang udah dikembangkan itu oleh pemerintah itu yang ada di Pulau Bangka Kak. Oh, oke. Terima kasih banyak Ipeh buat pengetahuannya. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi dari teman-teman kelompok 3. Ya, Dek, coba mau nambahin yang udah dijelasin sama Ipeh ya. Ya, mungkin itu tadi yang dari Pulau Bangka mengenai kebijakan pemerintah tentang logam tanah jarang ini gitu ya. Tadi juga kan sebenarnya kelompok 1 sama kelompok 2 itu udah ngejelasin mengenai kelimpahan dan Ganesha logam tanah jarang sama penggunaan logam tanah jarangnya sendiri gitu. Yang kalau misalnya kita cermati dari tadi, bahwa sebenarnya di Indonesia ini memang cadangan dari logam tanah jarang itu juga sangat berpotensi gitu. Dan kalau dijelasin tadi sama kelompok 2, penggunaannya juga sebenarnya sangat bermanfaat sekali gitu. Apalagi kalau misalnya negara kita itu sampai bisa benar-benar mengelola dengan baik gitu kan. Pasti kita dapat untung yang besar gitu untuk negara kita sendiri. Maka diperlukan banget gitu kan ya kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri untuk mengelola gimana nih logam tanah jarang itu. Nah, di sini saya mengacu pada materi yang Dai kasih juga. Jadi kan awalnya itu ada peraturan pemerintah nomor berapa ya itu tadi yang Dai kirim materinya? Nomor 23 tahun 2010. Jadi itu menjelaskan bahwa logam tanah jarang ini masuk ke dalam mineral radioaktif gitu. Baik yang unsur ataupun mineral monasitnya. Tapi menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian SDM, Pak Yunus Saiful Haq, saya nemuin di website industrikontan.co.id, dia menjelaskan bahwa pada dasarnya mineral radioaktif itu artinya dia mengacu pada unsur radioaktifnya aja, sementara di logam tanah jarang ini yang hanya mengacu pada unsur radioaktif itu hanya thorium sama uranium gitu. Sedangkan mineral monasit yang lain yang tadi dibahas dari kelompok lain itu kan itu unsur utamanya bukan unsur radioaktif. Maka akhirnya pemerintah itu lagi mencoba untuk membuat regulasi baru, kebijakan baru yang menjadikan si logam tanah jarang ini itu dikelompokkan
sebagai mineral logam yang dapat diusahakan gitu. Terus itu tuh sekarang udah diatur di dalam di dalam ya hilang lagi jangan dicari. Bentar ya, bentar. Iya, nggak apa-apa, Dil. Oh, ini dia. Di dalam UU nomor 3 UU PP juga nomor 3 tahun 2020. Jadi isinya tuh udah lebih menjurus kalau misalnya logam tanah jarang itu dia maksudnya adalah bukan mineral unsur radioaktif aja, tapi dia juga merupakan mineral logam yang bisa diusahakan. Nah, dengan adanya perubahan tersebut juga bisa diinin. Jadi kalau ada badan usaha yang akan mengusahakan monasit itu untuk memproduksi logam tanah jarang, maka diperlukan izin usaha pertambangan. Nah, kalau misalnya di proses ekstraksi logam tanahnya itu menghasilkan produk sampingan olahan berupa uranium sama thorium tadi yang kayak Alia bilang di awal, itu nanti akan diserahkan atau dikelola sama Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan ataupun Badan Pengawas Tenaga Nuklirnya. Jadi kalau logam tanah jarangnya itu ada yang unsur radioaktifnya thorium, uranium, nanti itu akan dikelola lebih lanjut sama Batan ataupun Bapeten. Sedangkan kalau misalnya yang kayak monasit biasa, itu akan dikelola sama Kementerian SDM ataupun ya pemerintah itu sendiri gitu. Mungkin kalau dari saya itu aja untuk kebijakan regulasi. Jadi tadi awalnya ada PP nomor 23 2010, tapi akhirnya diganti karena pengelompokan logam tanah jarang yang bukan semuanya mineral radioaktif diubah jadi PP nomor 3 tahun 2020. Itu deh kalau dari saya. Mungkin ada lagi dari kelompok 3 yang ingin menambahkan barangkali. Iya, terima kasih banyak Ibu Nadila tadi, bagus juga, cukup detail penyampaian materinya, bahwa tadi ada 2 pengklasifikasian bahwa kalau misal logam tanah jarang itu yang dalam bentuk monasit itu ternyata Kementerian SDM atau pemerintah setempat gitu yang mengolahnya. Kemudian kalau misalnya tadi hasil sampingannya itu ada thorium sama uranium, itu akan diproses lebih lanjut lagi gitu sesuai dengan tadi IUP yang ada gitu atau peraturan PP nomor 3 tahun 2020 tadi. Terima kasih banyak Ibu Nadila. Kemudian lanjut lagi kelompok 3. Mungkin sambil nunggu teman-teman dari kelompok 3 men-share pengetahuannya di sini, Dea mau nyampein aja sih. Tadi kan Nadila udah sempat nyinggung nih pengolahan mineral yang mengandung LTG-nya itu perlu dilakukan ke tindakan atau kegiatan lebih lanjut gitu. Nah, di sini ada pengolahan mineral yang mengandung LTG, maka diperlukan antara lain ada beberapa hal yang diperlukan gitu. Yang pertama itu penetapan mineral LTG khususnya yang berbentuk endapan plexer yang berasosiasi dengan timah. Itu tadi yang berupa monasit yang udah Nadila sebutin juga, kemudian senotin dan zirkon sebagai mineral strategis nasional. Nah, kalau misalnya tadi kan udah dijelasin juga sama Nadila terkait pengolahannya. Cuman di sini buat monasit, senotin, dan zirkon ini masuk ke dalam kelompok atau klasifikasi mineral strategis nasional. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan poin yang sebelumnya tadi, yang pertama disarankan agar dalam penetapan WPN LTJ ini
untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung dilakukan mengikuti deliniasi WUP Timah atas pertimbangan bahwa LTJ di kawasan ini berasosiasi dengan Timah. Jadi khusus untuk wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung gitu perlu dilakukannya deliniasi WUP Timah gitu, atau pertimbangan bahwa LTJ di kawasan itu tuh berasosiasi dengan Timah. Kemudian dilakukannya koordinasi dengan institusi terkait. Nah, institusi terkait juga tadi kan udah Nadila juga sebutin, ada Batan, terus juga ada SDM, terus pemerintah daerah. Nah, di sini Batan dalam kaitan dengan kandungan radioaktif dan Bapeten dalam kaitan pengawasan dan pengelolaan unsur radioaktif yang telah dipisahkan dari LTJ gitu. Tadi benar juga yang udah dijelasin Nadila, Batan itu untuk kandungan yang radioaktif, terus juga Bapeten itu untuk pengelolaan unsur radioaktif yang telah dipisahkan dari LTJ-nya. Kemudian itu juga ada Balitbang ESDM atau Puslitbang Tekmira dalam kajian teknoekonominya dari segi ekonominya, kemudian pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruangnya. Jadi pemerintah daerah nih mungkin juga teman-teman udah belajar terkait tata ruang bahwa sesuai dengan peruntukannya gitu. Pemerintah daerah tuh menyediakan tempat itu untuk sesuai dengan kegiatannya yang nanti di akhir kegiatan itu dikembalikan lagi seperti kondisi awalnya gitu. Kemudian bagi pemegang IUP yang komoditas utamanya berasosiasi dengan LTJ diusulkan ada beberapa usulan, kurang lebih ada 4 usulan. Usulan yang pertama itu melakukan pengolahan LTJ sebagai mineral ikutan sesuai dengan regulasi yang berlaku atau sesuai dengan hukum atau kebijakan yang berlaku. Kemudian apabila tidak memenuhi batasan minimum pengolahan perlu disimpan dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ketenaga nukliran, atau bahasa singkatnya kalau misalnya pengolahan itu tidak sesuai dengan batas minimum yang sudah ditetapkan itu dapat diarsipkan gitu datanya. Kemudian SLAC disimpan. SLAC itu maksudnya output terakhir dari pengolahan itu disimpan, dicatat dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga potensinya tercatat dan termonitor gitu. Jadi terstruktur gitu, ada historinya. Kemudian mencegah produk mineral LTJ dijual ke luar negeri atau kegiatan ekspor dengan membangun industri berbasis LTJ di dalam negeri sehingga tidak ada kecenderungan mengekspor secara ilegal ke luar negeri. Jadi di sini pemerintah menekankan sekali untuk ekspor secara ilegal ke luar negeri gitu, ke luar Indonesia. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin teman-teman dari kelompok 3 lagi ada yang masih ingin disampaikan. Kak Daya, Naura izin masuk, boleh? Boleh, silakan Naura. Oke Kak, tadi kan sebagian dari Kak Nadila sama Syarifah kan udah menjelaskan juga kan tentang kebijakan dalam pengolahan logam tanah jarang ini juga. Nah, salah satunya itu juga ada perusahaan yang mengolah tentang logam tanah jarang, yaitu dengan adanya PT Timah ini juga bekerja sama dengan adanya PT BGN, yaitu dengan Batannya. Nah, salah satunya itu proyek, nah di sini tuh Timah sendiri itu, perusahaan Timah ini sedang mencoba mengoptimalisasi perbaikan proses dan kualitas produk. Nah, proses ini Timah melakukan dengan membandingkan teknologi yang dibandingkan di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir PT BGN Batan. Nah, salah satunya itu juga perusahaan terus melakukan upaya percepatan pengembangan RE Earth. Nah, teknologi yang digunakan dalam pengolahan logam timah jarang sangat tertutup karena nilainya strategis secara geopolitik, karena itu fokus Timah sekarang adalah memilih teknologi dan penyediaannya. Pemilihan teknologi ini menyangkut parameter ramah lingkungan, imbal hasil produk antara atau intermediate hingga hilir. Kendala produk yang terbukti dan harus bankable, kemitraan dengan perusahaan lain juga tak sebatas teknologi tapi juga sebagai off-taker produknya. Seperti itu, Kak. Jadi salah satunya untuk melakukan pengolahan logam tanah jarang itu juga dia untuk mementingkan juga lebih ke optimalisasi hasil produknya gitu, Kak. Terima kasih, Kak Dae.
Iya, terima kasih kembali Naura atas penyampaiannya, pengetahuannya juga. Iya benar tadi yang mungkin kalau misalnya bisa disimpulkan dari apa yang tadi sudah Naura katakan bahwa pemilihan teknologi untuk pengolahan si LTG ini memang harus yang signifikan gitu. Atau sekarang kan sedang gencar yang green mining ya, yang berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Betul tadi juga harus dioptimalkan untuk pengolahannya, namun masih memperhatikan produk sampingannya gitu. Karena kan balik lagi tadi harus berwawasan lingkungan sesuai dengan regulasi atau kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan gitu. Ya baik, terima kasih Naura, tadi bagus penyampaiannya. Mungkin ada lagi teman-teman dari kelompok 3. Dek, mau nambahin dikit lagi mungkin. Jadi kalau untuk regulasi ini sebenarnya belum terlalu banyak kebijakan pemerintah, karena kan seperti yang kita tahu juga logam tanah jarang ini lagi gencar-gencarnya diteliti gitu. Jadi emang yang pertama harus memastikan sebenarnya cadangannya di Indonesia sebanyak apa. Terus juga tadi Naura udah bilang bahwa teknologi yang dibutuhkan buat pengelolaan si logam tanah jarang ini cukup padat modal kalau kata Gilang. Tadi Gilang juga ngomong tuh ke teknologi yang digunakan padat modal, sama juga kan perlu dilakukan lah istilahnya eksplorasi yang lebih lanjut dan lebih rinci, sehingga setelah kita tahu logam tanah jarang ini udah di Indonesia itu seperti apa, baru kan mungkin bisa dibuat regulasi yang lebih kompleks dan detail lagi gitu. Terus tadi deh lu kan bilang ini apa? Lu bilang apa sih, lupa. Dah itu dulu deh, lupa. Oke, makasih banyak Nadila, kita sambil nunggu ingatannya Nadila kembali lagi. Mungkin teman-teman dari kelompok 3 ini ada yang ingin menambahkan. Boleh menambahkan nggak, Dek? Boleh dong. Boleh. Silakan, Dok. Oh iya, berisik nggak sih? Berisik ya? Jadi, kalau secara regulasi, buat logam tanah jarang sendiri itu hanya diatur dari segi perdagangannya. Kenapa? Karena RRS sendiri kan seperti yang kita tahu, ini ada dua tipe. Pertama dia mineral sendiri dan juga mineral ikutan gitu. Nah, ini tuh dicegah supaya nggak termanfaatkan secara tidak sengaja gitu. Kayak misalkan sekarang tuh lagi gencar kan seperti kita tahu larangan pengeksporan nikel. Terus kita kena cekal dari WTO karena dilarang nggak menjual logam mentah gitu, logam mentah dari hasil galian. Padahal kalau kita pikir memang lebih gampang seperti itu kan, tinggal dari gali ditambang terus dijual, itu sebenarnya lebih gampang. Cuma pemerintah sendiri ini udah mulai sadar bahwa ada mineral-mineral ikutan yang lebih berharga gitu, yang bukan lebih berharga tapi meskipun kadarnya lebih rendah daripada misalkan di nikel, di batuan saprolit itu ada kadar vanadium dan scandium kalau nggak salah, yang harganya itu lebih mahal dibandingkan nikelnya sendiri gitu. Nah mungkin kebijakan terhadap penjual tata kelola dari logam tanah jarang ini sendiri masih belum terlalu diperbaiki gitu. Dan juga ini juga masih keterbatasan karena misalkan kita ketemu cadangan uranium U235 di daerah Pulau Bintan gitu. Nah, itu belum bisa dikelola. Kenapa? Karena teknologinya belum ada. Tapi berdasarkan penelitian, 1 gram uranium itu setara energinya dengan sekitar 2,5 ton batu bara subbituminus gitu. Yang mana ini bakal jadi sumber energi yang bakal sangat istilahnya bakal jadi pengganti batu bara buat kedepannya gitu sebenarnya. Cuma karena kita belum bisa ngelolanya dan itu jangan sampai dikelola sama luar negeri, akhirnya pemerintah cuma bisa melakukan pembatasan dari penjualan logam yang udah ada gitu. Misalkan kayak nikel, timah gitu, itu yang dibatasin. Akhirnya paling enggak timah itu harus dijual dalam kondisi 99% murni gitu, nggak ada mineral bawaannya kayak gitu.
Terus nah itu jadi intinya gitu. Jadi karena tata kelola dari REE itu sendiri masih kurang, akhirnya pemerintah cuma bisa bikin kebijakan untuk oke, nggak bisa nih belum ada kajian lanjut ya, akhirnya cuma bisa bikin larangan secara massal gitu untuk penjualan kayak misalkan logam-logam yang berasosiasi sama REE itu gitu. Kayak ya scandium, vanadium, lithium dan lain sebagainya, uranium gitu. Karena tingkat keberhargaannya itu sangat begitu berharga gitu, karena kan kayak misalkan uranium yang 1 gramnya itu setara kalori energinya. Kalau misalkan reaksi fusi, kalian pernah kan reaksi fusi sama fisi. Jadi kalau misalkan reaktor nuklir itu kan reaksi fusi, yang mana dia ngelepasin elektron gitu dari hasil reaksi fusinya. Nah itu energinya itu bisa setara 1 gram uranium itu setara sama 2,5 sekitar 2 ton batu bara subbituminus gitu. Itu yang makanya dari situlah salah satu landasan munculnya gagasan supaya nggak menjual logam secara mentah gitu, bahan galian secara mentah, supaya ya misalkan dia beli nikel tapi dapat scandiumnya secara gratis gitu, scandiumnya secara gratis, vanadiumnya, litiumnya dan lain sebagainya. Itulah yang dipagerin atau dibatasin gitu, dijaga sama pemerintah kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Arfi tadi pengetahuannya, pemaparannya cukup detail juga. Benar juga tadi yang dikatakan Arfi bahwa yang dikhawatirkan adalah ketika Indonesia itu mengekspor misalnya nikel, tadi ada mineral-mineral pembawa lainnya yang memang menguntungkan negara yang diekspor tersebut gitu. Terima kasih banyak Arfi tadi untuk pengetahuannya. Selanjutnya mungkin dari kelompok 3 nih, sebelum nanti kesimpulan dari divisi kajian. Oke, berarti nggak ada ya. Terakhir tadi Arfi. Mungkin bisa dilanjut lagi Raisya slide-nya. Oke, mungkin di sini pertemuan divisi kajian sama teman-teman semua udah di penghujung karena juga udah cukup malam, menunjukkan pukul 10. Jadi langsung aja nih kesimpulan dari divisi kajian berdasarkan apa yang tadi sudah didiskusikan. Tadi kan ada 3 kelompok terkait logam tanah jarang ini. Yang pertama itu dari segi kelimpahan dan genesanya gitu. Nah, untuk konsentrasi unsur logam yang termasuk dalam logam tanah jarang ini membentuk endapan yang ekonomis yang nantinya itu dapat dijadikan komoditas tambang dalam proses pembentukannya gitu. Kemudian selain dipengaruhi faktor fisika dan kimia, juga ya, nilai kandungan unsur itu di dalam kerak bumi. Karena semua proses pembentukan tersebut berlangsung dalam kerak bumi gitu. Proses yang berlangsung baik dalam media larutan magmatis maupun fluida, kemudian juga sisa magmatis, hidrotermal akan membawa unsur-unsur yang ada dalam kerak bumi dan kemudian terkonsentrasikan pada tempat tertentu sesuai kondisi lingkungan fisika dan kimianya. Kemudian juga tadi dari segi penggunaannya cukup banyak gitu di industri zaman sekarang, perkembangannya cukup luas, pemanfaatannya cukup banyak
tadi dari segi metalurgi, kemudian peperangan, pertahanan negara maksudnya, itu juga cukup mewakilkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu logam tanah jarang juga sangat familiar gitu. Nah, dikarenakan keberadaan logam tanah jarang yang jarang-jarang gitu, maksudnya yang belum cukup banyak di Indonesia karena masih sedikit gitu, belum ada penelitian lebih lanjut terkait logam tanah jarang, seberapa banyak sih cadangan tuh yang berada di Indonesia, cadangan LTG-nya yang ada di Indonesia gitu. Kemudian tadi juga dari sistem regulasi kebijakan yang sudah disampaikan juga tadi bahwa larangan ekspor dari Indonesia menuju negara-negara luar terkait logam tanah jarang ini. Karena tadi juga sudah disebutkan oleh Arfian terkait yang dikhawatirkan adalah mineral-mineral pembawanya gitu, mineral-mineral yang tidak seharusnya untuk diekspor kemudian ikut serta dalam ekspor tersebut, dan itu bisa menjadi keuntungan negara luar gitu dalam kegiatan ekspor dan impor gitu. Ya mungkin segitu aja dari Fisika Kajian. Mungkin dari Gilang atau Kepala Departemen Divisi Kajian ada sedikit yang ingin ditambahkan. Izin menambahkan Kak Dai. Iya, silahkan. Iya, sebenarnya dari pernyataan-pernyataan teman-teman abang kakak sekalian itu mencerminkan bahwa sebenarnya pemerintah kalau dari segi kebijakan itu sudah mengarahkan gitu untuk melakukan penelitian serta pengembangan lebih lanjut tentang si LTJ atau RE ini gitu. Contohnya pada tahun 2019 saja Kementerian SDM itu membuat buku khusus gitu yang membahas tentang potensi LTJ yang ada di Indonesia gitu. Dengan diterbitkannya buku ini oleh SDM itu mencerminkan bahwa pemerintah sebenarnya mengisyaratkan bahwa ayo masyarakatnya itu untuk lebih lagi meneliti si LTJ ini gitu. Dari segi teknologinya kah atau dari segi sarana prasarana pendukungnya seperti itu. Jadi dengan dimasifkannya penelitian yang ada terkait LTJ ini, maka Indonesia itu bisa bersiap untuk menjadi produsen gitu, walaupun ya tidak bisa menjadi produsen yang terbesar gitu, karena kan memang keberadaan LTJ juga di Indonesia belum terlalu terjamah gitu keberadaannya gitu. Tapi dengan adanya penelitian tadi, terus juga dengan adanya eksplorasi lanjutan, itu bakal memacu LTJ atau memacu masa depan LTJ ke depannya gitu. Sama seperti dulu kan kita cuman ekspor nikel mentah kan, tapi dengan adanya penelitian dan pengembangan lanjutan, sekarang Indonesia sudah berani buat jadi produsen manufaktur di bidang nikel ini. Contohnya di pembuatan baterai untuk mobil listrik seperti itu. Terima kasih Kak Daya. Iya, terima kasih kembali Saudara Gilang. Mungkin dari Bapak Kepala Departemen, Mas Cigoy, mau nambahin atau cukup? Ya, dicukupkan saja, Mbak Daya. Oke, ya udah. Jadi sekian dulu kajian untuk hari ini terkait potensi logam tanah jarang yang ada di Indonesia. Sekali lagi Divisi Kajian mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk seluruh pengetahuan dan sharing-sharingnya gitu. Jadi bisa nambah ilmu teman-teman semua, baik teman-teman maupun dari Divisi Kajian juga. Mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan atau masih ada hal yang harus diperbaiki lagi, Divisi Kajian membuka kritik dan sarannya. Jadi teman-teman bisa langsung sampaikan aja. Mungkin itu aja sih dari Divisi Kajian.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di PC aja di fisik kajiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kajian. Banyak abang kakak sekalian. Keren. Terima kasih jangan semuanya. Jangan keluar dulu, foto-foto bersama dulu ya. Oh ya, bentar. Karena dia lawan kita. Dil, parah banget, Dil. Ayo teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, yuk segera diaktifkan buat dokumentasi. Fab, ayo Fab. Dil. Dila udah. Ana, Yuna. Caca. Naura udah. Cuy, ayo cuy. Den, Jul, ayo Jul. Denis, ayo Den. Nanti Raisya minta tolong SS-in ya. Iya, Kak. Oke. Terima kasih. Langsung aja yang pertama. 1, 2, 3. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Ya, Kak. Oke, terima kasih banyak Raisya. Terima kasih banyak Thank you teman-teman semua. semua. Terima kasih banyak.